Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita bertemu dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Kita melalui belajar dengan daring. Ini saya berada di rumah dalam rangka untuk memberikan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Nanti saudara-saudara atau mahasiswa-mahasiswi bisa merangkum apa yang saya bicarakan dalam pertemuan kelima ini. Nah, pertemuan kelima ini dari pertemuan pertama sampai ketiga itu diadakan di kampus. Yang keempat sampai kelima ini karena ada sesuatu hal yang sangat mendesak dan mengikuti aturan-aturan pemerintah dan aturan Rektor Unikam Jakarta, maka perkuliahan jarak jauh. Kita mulai aja ya saudara-saudara. Dalam pertemuan kelima melalui daring ini, kita akan membicarakan mengenai syarat pembentukan daerah otonom. Adapun syarat pembentukan daerah otonom, yang pertama itu harus memenuhi syarat administratif, syarat teknis, syarat fisik kewilayahan. Adapun mengenai syarat administratif, yaitu harus ada persetujuan dari DPRD, kepala daerah yang menjadi cakupan wilayah, persetujuan DPRD induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan mengenai syarat teknis yang harus dipenuhi, yaitu mengenai faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan mengenai syarat fisik kewilayahannya, yaitu paling sedikit 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan suatu provinsi dan 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten atau kota, serta harus ditentukan lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Di samping harus memenuhi ketiga syarat tersebut, pemerintahan daerah yang baru ini harus juga menyediakan sarana-sarana yang lainnya, sarana pendukung suatu daerah otonom. Seperti misalnya harus ada dispendanya, muspida setempatnya harus ada. Seperti misalnya muspidanya itu harus di eksekutifnya harus ada kantor gubernurnya. Kalau pembentukan suatu provinsi harus ada kantor wakil gubernurnya. Begitu juga dalam hal legislatif. Di legislatifnya juga itu harus ada kantor DPRD provinsi dan lain-lain pendukungnya. Di yudikatifnya juga harus ada badan peradilannya. Dari mulai kalau di pembentukan provinsi itu harus ada yang namanya badan peradilan tinggi. Misalnya ada peradilan tinggi tata usaha negara, peradilan tinggi agama, peradilan tinggi umum, peradilan tinggi militer, itu di yudikatifnya. Di TNI-nya juga, di keamanannya itu harus ada pangdamnya, kantor pangdam. Di Polri-nya juga itu harus ada kantor Polda setempat. Nah, kalau itu semua
sudah diperhitungkan semua, itu kira-kira biayanya berapa. Itu masuk di APBD. Nah, itu syarat-syaratnya itu harus dilengkapi selain syarat-syarat yang 3 itu. Sedangkan mengenai penghapusan dan penggabungan daerah otonom, kalau penggabungan itu mungkin kalau di perusahaan itu namanya merger, mungkin nggak ada. Kalau pemisahan itu ada. Contoh misalnya pemisahan Provinsi Kalimantan Timur dipisah, ada juga menjadi Kalimantan Utara. Itu provinsi yang termuda, provinsi yang ke-34. Provinsi yang ke-34 itu Kalimantan Utara. Jadi jumlah provinsi di Indonesia ini dari 27 provinsi sejak Orde Baru, Orde Reformasi keluar satu jadi 26 provinsi. Sekarang sejak reformasi sampai sekarang sudah jadi 34 provinsi. Boleh pisah provinsi, boleh pisah kabupaten kota, asalkan tidak boleh pisah dari NKRI. Karena NKRI itu merupakan harga mati. Boleh, asalkan mampu untuk membuat atau mendirikan provinsi baru di Indonesia. Nah, dalam hal penggabungan daerah otonom dapat dihapuskan dan digabungkan dengan daerah lain apabila tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Dapat juga dilakukan melalui proses evaluasi yang kemudian ditetapkan melalui undang-undang. Nah, dalam hal ini mengenai penggabungan tuh belum ada. Misalnya contoh ini, Jawa Barat, Jawa Tengah digabung menjadi satu provinsi, belum ada. Justru ada yang namanya pemisahan. Jawa Barat misalnya udah pisah jadi 2. Jawa Barat dan Banten. Kemungkinan bisa juga Jawa Barat jadi 3 provinsi. Kemungkinan kalau bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi saya kemukakan. Nah, mengenai urusan pemerintahan daerah itu memakai asas desentralisasi. Pelimpahan wewenang, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan RI. Jadi semua kewenangan yang ada di pusat itu diberikan kepada daerah. Semuanya kecuali 5. Yang pertama, tidak boleh mencetak uang. Yang kedua, tidak boleh membuka diplomat dengan luar negeri. Yang ketiga, tidak boleh membuka badan peradilan sendiri. Yang keempat, tidak boleh mendirikan TNI Polri. Yang kelima, tidak boleh menentukan hari-hari besar keagamaan. Itu yang 5 yang tidak boleh. Yang lainnya semua diserahkan kepada daerah otonom. Mengenai pendanaan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dulu memakai sistem sentralisasi, semua di pusat, berpusat di pusat semua. Nah, sekarang dengan adanya otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, semua pendanaan kewenangan ada di daerah. Contoh misalnya yang tadinya sistem sentralisasi dari pajak bumi dan bangunan untuk pusat 90%, untuk daerah hanya dikasih 10%. Sekarang sudah sistem desentralisasi otonomi daerah terbalik arah, 90% untuk daerah, 10% untuk pusat. Nah, dalam rangka otonomi daerah ini, pembagian keuangan yang 10% itu dimasukkan ke APBN. Dan APBN itu dikeluarkan juga ada namanya dana alokasi umum, ada yang namanya dana alokasi khusus. Itu dalam hal perimbangannya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengenai pembiayaan daerah yang diberikan, mengenai bagi hasil dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Pembiayaan
pembiayaan bersama atas kerjasama daerah dengan daerah, perjanjian dan atau hibah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kewenangan pengelolaan sumber daya laut, sumber daya alam itu kewenangan daerah. Organ pemerintahan daerah, organ-organ pemerintahan daerah itu ada namanya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada perangkat daerah yang meliputi, ada sekretariat daerah, ada sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga-lembaga teknis yang ada di daerah. Nah, mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan presiden tanpa melalui usul DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana umum maksimal 5 tahun atas tuduhan korupsi, terorisme, makar, dan atau tindakan-tindakan pidana terhadap keamanan negara. Nah, kesimpulannya, dalam pembahasan mengenai syarat pembentukan daerah otonom, boleh pisah dari provinsi, boleh pisah dari kabupaten, asalkan tidak boleh pisah dari NKRI, dan harus menentukan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Nah, sekian dulu dalam hal pemberian kuliah pertemuan kelima melalui daring ini. Diharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang kuliah hari Kamis ini, malam Jumat yang 18, yang jam berapa tuh kalau nggak salah tuh, jam 20 malam, itu diharapkan mengambil intisarinya apa yang saya bicarakan ini. Lanjut didiskusikan, yang tidak mengerti silakan bertanya melalui e-learning atau melalui WA group atau melalui apa, silakan bertanya. Yang tidak mengerti kita diskusikan sama-sama mengenai masalah pembentukan daerah otonom di Indonesia. Ini kuliah lanjutan dari 1, 2, 3, 4 dan sekarang kelima. Mungkin satu kali lagi pertemuan yang ke-6. Kemungkinan juga mengenai ujian tengah semester juga melalui daring. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.